Halo, nama saya Ardi. Kita akan bahas tutorial bab 1 nomor 4 ya, tentang limit, kali ini dari grafik. Tentukan nilai dari limit x menuju 0 fx jika ada untuk fungsi f yang gambarnya diberikan pada gambar berikut. Oke, sekarang kita cek yang pertama dulu. Jadi ini kita punya fungsi fx seperti ini ya. Nah, kalau dilihat sekilas gambarnya, fx-nya sih menuju 0 ya, menuju 0 kalau x-nya mendekati 0. Cuman apakah itu cukup formal untuk menyatakan dia sama dengan 0? Kayaknya enggak ya. Mungkin saya harus pakai ini ya, kita gambarkan sebuah fungsi namanya envelope function gitu ya. Ini kita punya fungsi yang dia itu tidak, si fx-nya tuh nggak akan melebihi si fungsi ini ya. Gitu. Ini kita beri nama dia apa ini? Bx misalnya gitu ya. Bx dan ada satu fungsi lagi yang sebelah satunya ya. Dia nggak akan melebihi maksud saya si fx-nya nggak akan melebihi si ini ax. Oke, kita cek yang limit kanannya ya, atau limit kirinya dulu. Oke, limit kiri. Limit kiri. Oke, ini kan si bx-nya di sini ya. Si bx, lalu ini si ax. Sedangkan yang ungunya ini itu adalah fx ya. Fx. Kalau kita lihat di sebelah sini, sebelah kirinya sumbu y, itu kita akan selalu punya si bx itu lebih besar dari fx ya. Jadi si fx-nya lebih kecil dari bx, fx-nya lebih kecil dari bx ya. Sedangkan si fx-nya itu juga akan lebih besar dari ax ya, yang di sebelah kirinya sumbu y. Oke, sekarang kita ambil limit dari ax dan bx. Oke, kalau limit x mendekati 0 dari ax itu adalah yang ini ya. Sorry, ini limit kirinya ya. Limit kirinya, kalau limit kirinya dari ax itu dia akan mendekati 0. Sedangkan bx-nya sama ya. Kalau kita dekati 0 dari kiri, dia akan mendekati 0. Berarti limit x mendekati 0 minus dari bx itu juga sama dengan 0. Nah, karena si limitnya si ax sama bx ini sama-sama mendekati 0, berdasarkan teorema Apit gitu ya. Berdasarkan teorema Apit atau squeeze theorem atau sandwich theorem gitu ya. Teorema Apit berarti si limit kirinya, limit x menuju 0 dari kiri dari fx itu sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang yang limit kanannya. Oke, saya kehabisan tempat, kita bersihkan dulu ya. Oke, sekarang kita cek limit kanannya. Kalau limit kanan berarti kita lihat yang di sebelah kanannya sumbu y. Kalau dilihat di sumbu kanannya sumbu y, si fx-nya itu selalu lebih kecil dari ax. Sedangkan dia selalu lebih besar dari bx. Sama dengan bx. Ini ya. Oke, sekarang kalau kita ambil limitnya yang bx, limit x dari kanan dari bx. Itu dari sini ke sini ya. Ini dia mendekati 0 juga. Mendekati 0. Sedangkan yang ax-nya, limit x menuju 0 dari kanan, ax itu juga akan mendekati 0. 0. Jadi si berdasarkan teorema Apitnya, karena si limit
menuju 0 dari kanan bx dan limit menuju 0 dari kanan ax itu sama-sama 0. Jadi berdasarkan teorema Apit atau sandwich theorem atau squeeze theorem gitu, tergantung buku mana ya. Jadi kita akan punya limit x menuju 0 dari kanan fx itu sama dengan 0. Nah, karena limit kiri dan limit kanannya sama ya. Ini limit kirinya tadi kan 0 ya. Limit kanannya 0. Berarti maka limit x menuju 0 dari fx itu mau nggak mau harus sama dengan 0. Ini untuk yang A. Oke, sekarang yang kedua ya. Kita punya grafik di mana dia menggembung seperti ini di 0 ya. Di 0. Oke, kita di sini 0. Nah, masalahnya di sini kita harus benar-benar tahu persis ya. Kalau kita dekati limit kiri sama limit kanan, harus sama dengan sesuatu. Nah, masalahnya di sini si fungsi ini akan osilasi dengan sangat kencang di sekitar 0. Sampai kita tidak bisa tahu apakah dia sedang di sini, atau sedang di sini. Gitu. Jadi, kita nggak bisa nentuin nih apakah dia limitnya sedang di sini atau sedang di sini. Jadi yang mau saya bilang adalah limit x menuju 0 dari fx itu tidak ada untuk yang ini ya. Karena dia tidak menuju suatu nilai, tapi ada dua nilai yang dituju di sini ya, di sini dan di sini. Oke, jadi itu jawaban untuk yang kedua ini ya, fungsi yang kedua. Oke, semoga bisa membantu belajarnya. Tolong beritahu saya kalau saya membuat kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.